Hadirin yang dimuliakan, perkara yang paling penting adalah iman. Bagaimana ada di dalam hati kita ini iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Lafaz iman yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikatakan kalimah iman atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Hadirin, bila mana seseorang ini iman kepada Allah, maka tentu saja dia ini sudah semestinya mentaati Allah. Karena maksud la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah satu-satunya yang ditaati. Allah satu-satunya yang berhak dicintai. Allah satu-satunya yang berhak untuk takut kepadanya. Hanya Allah saja. Maka hadirin, dan ini juga mengandungi penghambaan. Kalau kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka artinya kita mengaku bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, lalu kalau kita ini sudah mengakui sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan kita, maka apakah tugas seorang hamba? Kita tanyakan dulu, hamba itu apa? Hamba ini adalah seseorang yang seluruh program dirinya dan hartanya semuanya diikutkan atas arahan tuannya. Itu hamba. Dia tidak bergerak kecuali atas arahan tuannya atau perintah tuannya. Dia tidak menginfakkan harta kecuali atas arahan Tuhannya atau tuannya. Maka hadirin yang dimuliakan, Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang-orang yang beriman, yaitu harta mereka dan jiwa mereka. Jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Artinya harga surga ini bukanlah murahan. Karena surga ini bukanlah murahan. Dan surga ini adalah perkara yang mahal. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ketahuilah dagangan Allah itu surga. Tidak akan dapat surga seseorang ini kecuali dia telah memberikan jiwanya dan hartanya kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud memberikan jiwanya, memberikan hartanya kepada Allah? Tidak ada program untuk dirinya kecuali mesti mengikuti perintah Allah. Ini waktunya adzan subuh, waktunya sholat subuh, maka sholat subuh. Selesai sholat subuh, waktu keluar, nanti kalau melihat satu kemaksiatan, perintahnya adalah amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kalau berangkat sholat subuh, melihat anak-anak yang belum berangkat ke masjid, maka mengajak untuk sholat. Ini semuanya kewajiban. Semuanya kewajiban. Bila mana kita melihat di tengah jalan ada orang-orang Islam yang butuh bantuan, maka kita bantu.
Ada orang yang pengen naik kendaraan tetapi tidak bisa naik kendaraan, kita bantu untuk naik ke kendaraannya. Atau menaikkan barangnya ke kendaraannya, kita bantu untuk naikkan barangnya ke kendaraannya. Kemudian ada dua orang yang sedang berantem, maka sudah kewajiban kita adalah islahu dzatil bain, yaitu merukunkan, membuat dua orang diusahakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya seorang muslim itu begitu banyak sekali sebetulnya untuk mendapatkan surga. Betul-betul banyak. Tidak ada namanya nganggur, itu sebetulnya enggak ada. Bahkan kalaupun kita ini enggak ada pekerjaan, kemudian ada perkara yang di depan kita yang tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita lihat, mungkin ada iklan-iklan di jalanan, maka kita majamkan mata, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Atau mungkin kita mendengarkan orang lain menggunjing saudaranya, kita tutup telinga, kemudian kita beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, ini juga pahala. Begitu banyak namanya orang itu kalau pengen menjadikan dirinya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini nampak di dalam kehidupan bagi beliau ini dan sahabatnya berjalan di tempat yang tinggi, naik bersambat ke tempat yang tinggi, maka beliau ajari untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu sahabat yang dia mengucapkan Allahu Akbar begitu keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Maka oleh baginda Nabi Muhammad SAW ditegur, sini, jangan keras-keras. Tuhanmu ini bukanlah Tuhan yang tuli, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun diajari untuk mengucapkan subhanallah, subhanallah, masya Allah. Sehingga 24 jam sahabat baginda Nabi Muhammad SAW diajari untuk selalu beramal. Inilah hamba. Inilah hamba. 24 jam semua tenaganya dibuat untuk beramal. Apa bisa? Bisa. Duduk dengan duduk baginda Nabi itu juga bagian daripada amal agama. Maka hadirin yang dimuliakan, berjalan dengan cara jalannya baginda Nabi itu bagian amal agama. Agama kita ini agama yang memerintahkan seluruh aspek kehidupan. Muamalah dengan benar, tidak berbohong, selalu jujur, semuanya. Semua agama kita ini mengajarkan apapun, bahkan cara ke WC pun juga diajari di dalam agama ini. Kalau kita masuk ke WC, maka hendaknya dengan kaki kiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan laki-laki, setan perempuan. Minta perlindungan kepada Allah. Ketika keluar dari WC, kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufranak, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kenapa doanya kok minta ampun keluar dari WC? Karena orang itu kadang-kadang di WC itu pikirannya aneh-aneh. Maka hadirin, keluar dari WC ghufranak. Ada juga yaitu doanya yang lebih panjang. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan aku penyakit dan menjadikan aku selamat, sehat walafiat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun diajarkan di dalam Al-Qur'an. Maka hadirin, tidur pun juga diajarkan. Ini pun diajarkan di dalam agama, sahabat. Tidur pun juga diajarkan. Kalau kita tidur supaya berdoa, Allahumma inni fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Allahumma inni fawwadtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Atau yang paling pendek, bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut.
Maka hadirin ya Allah, aku ini mau mati, dengan nama Engkau aku mati, dengan nama Engkau aku bangun dari tidur, bangun dari kematian. Karena hakikatnya tidur ini adalah saudaranya kematian. Hakikatnya ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah aku tidur, dan dengan nama Engkau pula aku bangun ya Allah. Maka hadirin, kalau orang itu bangun dari tidur, doanya sama dengan orang yang bangun dari kubur. Apa doanya yang diajarkan? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Nah, nanti kalau bangun dari kubur, kita juga akan ucapkan seperti itu nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 24 jam menghamba kepada Allah. 24 jam. Itulah hakikatnya bila mana seseorang ini kita faham betul mengenai kehidupan ini, dan faham betul mengenai dia ini siapa dan harus berbuat apa. Maka bila mana ada detik-detik yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah detik-detik kerugian. Kerugian. Maka seorang sahabat namanya Handalah, beliau ini ketika di masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau merasa kayak-kayaknya itu akhirat itu nampak di depan mata. Dan khusyuk betul, hati madhep betul kepada Allah SWT. Begitu pulang ke rumah, bertemu dengan anak istri, lupa. Setelah lupa, maka beliau baru ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah aku ini sudah jadi orang munafik, katanya. Di depan baginda Nabi, aku betul-betul menghadap kepada Allah, pandang aku kepada akhirat sana. Tapi ketika aku sudah pulang bersama anak istri, lupa semuanya. Maka beliau datang kepada Nabi dengan tangisan. Maka dikabarkan baginda Nabi mengenai keadaannya, di hadapanmu ya Rasulullah, aku bisa nampak akhirat. Begitu pulang sudah lupa semuanya. Apakah aku ini sudah munafik? Maka Nabi mengatakan, tidak, memang seperti itulah manusia, belum bisa istiqomah. Seumpama seorang istiqomah, ngadep terus kepada Allah, ngadep terus kepada akhirat, maka di jalan akan disalami oleh para malaikat. Maka yang dimuliakan, kayak apa kekhawatiran para sahabat bila mana mereka ini sudah lupa kepada Allah. Betul-betul khawatir. Karena apa? Mereka beranggapan kalau sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu keburukan itu semua sumbernya dari lupa. Kenapa seseorang itu mencuri? Karena lupa kepada Allah. Kenapa seseorang itu berbohong? Karena tidak merasa berada sedang di hadapan Allah. Kenapa seseorang itu berzina? Karena lupa kepada Allah. Maka dikatakan la yasriqus sariqu khina yasriq wa huwa mu'min wa la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Tidak mencuri orang yang mencuri ketika mencuri kalau dia itu iman, enggak. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia itu berzina kalau dia itu beriman, tidak. Dia tidak ingat kepada Allah. Seumpama dia 24 jam ingat kepada Allah, berubah semuanya akhlaknya menjadi orang yang soleh ketika itu juga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Maka sahabat ini berkata kepada baginda Nabi, "Aus ini ya Rasulullah, berwasiatlah kepada aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka baginda Nabi mengatakan, "Qul rabbi Allah, tsumma istaqim." Katakanlah Tuhanku adalah Allah, terus istiqomahkan seperti itu. Istiqomah, Tuhanku Allah, yang memelihara aku Allah, yang Allah selalu mengawasi aku, Allah selalu melihat aku, Allah selalu pelihara aku, Allah terus rasakan terus 24 jam. Kalau ini bisa istiqomah betul, udah. Orang seperti ini sudah jadi, akhlak akan berubah. Inilah rahasianya kenapa para sahabat-sahabat dulu ketika mereka baru saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, akhlaknya berubah. Dari musuh baginda Nabi dan musuh orang yang beriman,
preman habis-habisan, begitu syahadat kok jadi orang soleh, jadi waline Gusti Allah. Apa permasalahannya? Inilah ketika mereka sudah syahadat, maka 24 jam atau kebanyakan waktunya selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tidak henti-hentinya lisannya selalu menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Beliau walaupun dalam keadaan tidur pun, maka beliau selalu berzikir kepada Allah. Balik kanan, berzikir, balik kiri, berzikir. Bergerak ke dalam tidurnya selalu berzikir kepada Allah. Sebelum tidur berzikir, tengah-tengah tidur berzikir, bangun tidur juga berzikir kepada Allah SWT. Ini yang diajarkan baginda Nabi. Inilah orang yang istiqomah. Sebetulnya untuk istiqomah tadi itu, kalau kita ini mempelajari kehidupan baginda Nabi, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, ini akan membantu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat Nabi akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seperti itu. Kita bersiwak, ini sunnah katanya. Maka sunnah siapa? Sunnahnya Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat Allah langsung. Kita bersurban ini, kita memakai kopiah, kita memakai baju sunnah, maka mengingatkan baginda Nabi, karena pengen mengikuti sunnah baginda Nabi, maka ingat Rasulullah, utusannya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Rasulullah, yaitu utusannya Allah, ingat kepada Allah lagi. Jadi kalau seseorang itu 24 jam kehidupannya mengikuti kehidupan baginda Nabi, maka artinya dia pun juga bisa 24 jam ingati Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ilmu yang dibarengi dengan zikir. Ilmu yang menjadikan seseorang itu mengingati Allah terus-menerus. Mengingati Allah terus-menerus. Sebetulnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendorong seseorang untuk amalkan ilmu. Dan orang ketika mengamalkan ilmu akan menguatkan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia ini sungguh di dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan beriman, kemudian dan beramal saleh. Didahulukan iman, kemudian amal soleh. Amal soleh ini akan menjadi amal soleh bila mana amalan ini didorong dari iman. Didorong dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian imannya itu mendorong dia untuk amal soleh, inilah dikatakan amal soleh. Sebaliknya, kalau dia amal, kelihatannya amal baik walaupun itu sholat, tetapi bukan dorongan iman, tapi dorongan pengen pamer kepada manusia, ini bukan amal soleh, amal buruk. Karena itu pamer. Jadi amal soleh, amal yang betul-betul dia amal karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadilah amalan yang ikhlas. Akhirnya jadilah amalan yang ikhlas. Ikhlas ini susah. Apalagi kalau seseorang itu mempunyai kebiasaan yaitu takut dicaci maki atau pengen dipuji. Udah ini bisa habis keikhlasan itu. Kenapa kok bisa begitu? Kalau orang itu takut dimaki atau takut diolok-olok, maka dia akan beramal tidak karena Allah lagi, tapi takut karena diolok-olok. Biasanya nggak pernah sholat, begitu ada teman-temannya dia sholat. Nah, karena kenapa kamu sholat? Nanti aku diolok-olok karena temanku. Ini juga menjadikan sholatnya tidak ikhlas. Atau mungkin pengen dipuji. Kenapa kamu sholat? Ya biar agak kelihatan orang baik gitu lah. Nah, akhirnya juga tidak ikhlas lagi. Nah, yang ikhlas bagaimana? Sholatnya atau ibadahnya ini semata-mata karena dorongan iman. Aku diperintah oleh Allah untuk sholat. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Langsung sholat. Amalkan sholat karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat, ikuti sholatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, salat yang seperti inilah yang dikatakan sebagai amal soleh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman inilah yang mendasari amalan soleh. Kalau tidak ada iman, perasaan dilihat Allah, perasaan bersama Allah, perasaan dipelihara oleh Allah, maka seseorang ini kelihatannya amal pun, maka amalannya pun jadi tidak baik. Maka dikatakan apa yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Orang munafik itu adalah orang-orang yang zahirnya iman, zahirnya orang Islam, tetapi hatinya ini bukanlah orang Islam. Mereka adalah orang kafir. Maka mereka disifati di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Inilah sifatnya orang munafikin. Bila mana mereka mengerjakan salat, maka mereka mengerjakan salat dengan malas-malasan. Kalaupun itu dikerjakan salat hanya untuk dipamerkan kepada manusia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kehancuran bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat kok hancur? Kenapa? Yaitu bila mana sholatnya itu hanya main-main. Yura'unan nas alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka suka pamer. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang dari hati inilah yang akan mendatangkan amalan soleh. Maka perkara yang paling penting ini iman. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dakwahnya sama. Dakwahnya adalah wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Sama. Baginda Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, maka kalian akan beruntung. Semuanya. Kenapa kalimat iman? Ini dakwah para nabi semuanya sama, yaitu dakwah iman. Dakwah iman. Karena iman inilah menjadikan seorang beruntung. Maka semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Bahkan semua iman hanya satu dzarrah saja, tetap akan menguntungkan orang yang beriman. Tapi iman yang sungguh-sungguh. Maka ketika orang-orang ahli maksiat dikatakan orang-orang Islam, mereka juga dimasukkan neraka. Orang-orang iman sudah masuk surga. Orang-orang kafir masuk neraka. Orang-orang iman yang dulunya juga ahli maksiat, mereka juga ikut masuk neraka bersama orang-orang kafir. Maka akhirnya orang-orang kafir berkata kepada mereka, Allah, ternyata sama saja. Kamu beriman masuk neraka, aku kafir pun juga sama-sama masuk neraka. Apa gunanya iman kalian, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu tidak terima dengan kata-kata orang kafir ini. Maka Allah merintahkan para malaikat, wahai para malaikatku, pergilah ke neraka, cari semua orang yang beriman, walaupun satu dzarrah pun imannya, keluarkan dari neraka semuanya. Biar ingah-ingih orang kafir di sana itu. Apa ingah-ingih? Biar menyesal mereka. Maka hadirin, keluarkan lagi sampai terakhir. Itu ada seseorang yang ada suaranya tapi enggak nampak orangnya. Suaranya apa? Ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Dicari kemana ini orang ini. Ternyata itu orang ini di pojok neraka sudah jadi arang, enggak seperti manusia lagi. Hitam legam, betul-betul jadi arang itu. Orang di neraka itu nggak bisa mati, Pak.
Masa sudah jadi arang ya mati-mati di sana itu. Gak bisa mati orang di sana. Mati itu hanya di dunia. Kalau sudah di akhirat sudah gak ada mati lagi. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu kalau orang sudah di akhirat sana, kematian akan digeret, dibawa, diserupakan seperti kambing sana itu. Maka kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Disembelih, lekek, udah. Nah, mulai sekarang sudah tidak ada kematian lagi. Nah. Maka para malaikat akan berkata, wahai ahli surga, khuludun katanya. Wahai orang surga, kekal seterusnya kalian di sana. Wahai ahli neraka, kekal selama-lamanya kamu di neraka. Sudah tidak ada kematian lagi dan kekal selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali ke iman. Iman ini walaupun satu dzarrah, asal iman diterima oleh Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan, maka iman ini tetap akan menolong orang yang punya iman ini dari musibah-musibah nanti di akhirat. Maka hadirin, siapa ini orang ini? Ternyata setelah dilihat, walah, Hanat namanya itu. Namanya itu Hanat. Diambil oleh malaikat, dicemplungkan di ma'ul hayah. Plung begitu, terus muncul lagi jadi laki-laki yang ganteng kembali. Nah, jadi begitu Pak. Maka hadirin yang dimuliakan, akhirnya dia ini dibawa, dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk surga sana katanya. Begitu masuk surga balik lagi. Loh, kenapa balik? Sudah penuh ya Allah katanya. Sudah penuh ya Allah. Maka akan mengatakan, sudah pengenmu apa? Dikasih ilham oleh Allah untuk punya kepinginan yang paling banyak sekali. Saya pengen ini, semua dikasih ilham oleh Allah. Sehingga pengennya itu gak karu-karuan banyaknya itu. Maka Allah katakan, semua kepenginanmu itu aku kasih, aku lipatkan 10 kali lipatnya. Bagi dia itu surganya ini adalah 10 kali lipat dunia yang isinya ini. Ini orang yang punya iman satu dzarrah, tapi iman yang diterima oleh Allah. Ingat ini, iman yang diterima oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan, walaupun kecil, asal iman diterima oleh Allah, mesti akan menyelamatkan orang itu dari api neraka. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, untuk ngecek iman itu bagaimana? Nabi katakan, bahwa man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan murni dari hati, murni tidak kecampuran apapun, khalis murni, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Maka para sahabat berkata, "Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah?" Terus ikhlasnya la ilaha illallah kayak apa? Maka Nabi mengatakan, antahjuzahu an maharimillah. Bila mana kalimah la ilaha illallah ini dapat mencegah orang yang mengucapkannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita pengen seberapa kuat iman kita, maka seberapa kuat kita menahan perkara haram. Itulah, semakin kuat kita menahan perkara haram, maka semakin kuat iman yang nancep dalam hati. Sebaliknya, semakin lemah kita ini menahan perkara haram, maka makin tipis pula iman. Dengan iman ini bisa berubah-ubah, bisa menguat, bisa melemah, bisa menguat, bisa melemah, terus berubah-ubah. Dikatakan yazidu biziyadatil amal wa yanqusu bima'asillah, akan bertambah-tambah dengan tambahnya amalan dan akan berkurang dengan banyaknya maksiat. Kalau kita sudah banyak maksiat, artinya pada waktu itulah iman kita makin tipis, makin tipis, makin tipis. Sebaliknya pada hari itu kita ini banyak taat, maka iman semakin menguat, semakin menguat. Jadi kalau iman itu semakin menguat, itu juga akan menambah yang orang pengen taat. Kalau iman makin tipis, itu juga akan menjadikan orang malas untuk taat. Jadi saling pengaruh mempengaruhi.
Kuatnya amal menguatkan iman, kuatnya iman menguatkan amal. Lemahnya iman itu melemahkan amal, lemahnya amal malah tambah juga melemahkan iman juga. Ya begini jadinya. Karena dua-duanya antara amal dan imannya akan selalu berhubungan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahalah memaksa diri. Karena diri kita ini kalau nggak dipaksa tidak akan mungkin ambil pelajaran. Diri kita ini maunya sak penake dhewe, semaunya sendiri. Kalau kita tidak atur, maka diri kita ini pengennya pokoknya ya semaunya sendiri. Contohnya saja, seseorang yang dia ini sakit darah tinggi. Kemudian dikasih tahu sama dokter, jangan makan garam, jangan makan daging kambing. Tapi nafsu apa yang katakan? Jangan katakan sedikit saja, nggak apa-apa, makan aja garamnya. Sedikit aja nggak apa-apa, minum kopi ini lebih enak. Sedikit aja, terus begitu, itulah nafsu. Padahal itu akan membahayakan diri dia, bisa-bisa kumat, stroke nanti. Demikian juga seperti itu. Dalam urusan amalan juga seperti itu. Allah katakan jangan begini, jangan begini, jangan mendekati ini. Tapi nafsu selangkan nggak apa-apa, sedikit aja. Makin lama kelamaan jadi terbiasa. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, ada suara azan. Maka apa yang terjadi? Siapa yang azan kelihatannya salah jam. Nah, nafsunya ya. Ini belum waktunya kok sudah diazani. Dilihat jam. Alah masih lama qomatnya. Nanti kalau sudah qomat, alah sholat di rumah juga sah. Nanti kalau sudah lama-lama sholat di rumah saja, lama-kelamaan mundur sedikit nggak apa-apa. Didobel, lama-kelamaan bisa meninggalkan sholat. Nafsu itu begitu, selalu pengennya sak penake dhewe. Itulah nafsu. Kalau kita tidak paksa nafsu kita atur betul, maka tidak akan mau beratur. Maka akal kita ini harus bisa menahan nafsu. Keinginan-keinginan nafsu ini jangan kita ikuti. Tetapi nafsu ini kita didik. Nafsu itu diri kita, Pak. Diri kita ini kita didik sedemikian rupa sehingga taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada usaha. Tidak kita tahu bahwa orang yang istiqomah sholat tahajud, jangan dikira itu asli istiqomah, tidak ada. Semua orang nafsunya sama. Semua orang punya nafsu. Pengennya yang nggak mau bangun-bangun malam-malam kok terus bangun sholat tahajud, dingin-dingin lagi. Hadirin, tetapi ketika dipaksa sekali, 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan nanti jadi nafsu itu ikut. Nafsu jadi ikut, bisa ditata, bisa diatur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah, semuanya seperti itu. Semua amalan. Untuk sedekah pun ketika orang baru memulai sedekah, maka sedikit saja itu sayangnya nggak keren. Jangan dikasih. Kamu capek mengumpulkan, kenapa kamu kasih orang? Itu nafsunya akan membujuk seperti itu. Tapi ketika dia sudah mulai dipaksa sedikit demi sedikit, lama-kelamaan jadi enak juga. Jadi mudah untuk mengeluarkan untuk sedekah. Maka hadirin ketika membantu orang juga seperti itu. Awal-awal susah. Tapi kalau sudah dibiasakan, maka akhirnya nafsu akan ikut, akhirnya ikut taat. Mau taat kepada Allah. Nafsu itu diri kita ini. Dan nafsu ini punya kesenangan. Kesenangan ini, semua macam kesenangannya nafsu ini tidak terhingga. Banyak sekali kesenangan nafsu itu. Dan di dunia ini tidak bisa melampiaskan kesenangannya nafsu kita. Saking banyaknya. Yang bisa memuaskan nafsu kita ini adalah surga. Tanya apa para laki-laki. Coba. Laki-laki yang sudah nikah pun masih punya kesenangan lagi. Tambah lagi. Gitu. Semua seperti itu. Allah SWT tahu, maka nanti di surga ketika seseorang masuk surga, apa yang disediakan oleh Allah? 72 bidadari. Kenapa kok banyak sekali? Satu saja cukup? Oh enggak, tahu Allah nafsunya manusia itu.
Di dunia nggak pernah kesampaian, di akhirat dikasih, baru saja masuk tuh 72 istri.